Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my program Eldo Class dan selamat datang buat teman-teman yang nonton live ini. Terima kasih sudah menonton live ini di akhir pekan, malam minggu produktif banget ya. Dan kita akan membahas mengenai suatu peran, yaitu peran skill atau keterampilan untuk kesuksesan studi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu pemateri atau speaker kita. Beliau adalah Dia Fajar Ayu yang merupakan pemuda pelopor Provinsi Jambi. Halo Dia. Halo Kak, Oke, Dia, so thank you sudah bersedia untuk live bareng kami untuk sharing di akhir pekan kali ini. Dia, gimana nih kabarnya Dia? Alhamdulillah baik Kak, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Dia, saat ini apa nih kesibukannya Dia? Oke. Saat ini kesibukan dia itu berkuliah di Universitas Jambi, kemudian juga organisasi, terus juga ikut UKM dan komunitas Kak. Oke, wow, padat banget ya. Nah, sebelum kita membahas tentang peran skill bagi atau dalam kesuksesan studi, dia boleh perkenalan dulu nggak dia? Secara singkat kepada teman-teman, mungkin teman-teman pengen kenal dia lebih jauh, juga boleh disebutkan platform yang bisa di follow buat teman-teman. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dia Fajrayu, biasa dipanggil Dia. Aku tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Nah, adapun dia pada tahun 2022 kemarin ikut audisi, ikut ajang pemuda pelopor Provinsi Jambi, mengikuti di dalam bidang SDA, lingkungan, dan pariwisata. Nah, teman-teman bisa follow dan juga bisa sharing ke dia. Bisa follow dengan di Instagram dia, yaitu @diafjra. Oke. Wah, itu tadi buat teman-teman kalau misalnya mau berkomunikasi bersama dia bisa follow. Nanti kita juga mention Instagramnya. Dia merupakan pemuda pelopor ya Provinsi Jambi tahun 2022. Nah, kita lanjut nih. Ya, kita akan membahas tentang peran skill ya dalam kesuksesan studi khususnya. Nah, dia saat ini sedang studi ya sebagai mahasiswa di Universitas Jambi. Nah, menurut dia sendiri, apa sih sebenarnya skill-skill yang diperlukan oleh generasi muda ataupun pelajar ataupun mahasiswa untuk sukses dalam bidang studinya? Oke. Kalau menurut dia, skill yang harus dimiliki oleh seorang anak muda, yang pertama adalah skill berkomunikasi atau public speaking. Karena bisa kita lihat, jikalau kita pandai ataupun kita bisa public speaking, maka kita juga bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Kemudian kita juga harus bisa memiliki skill leadership atau skill kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu sangat diperlukan, apalagi baik dalam organisasi, baik dalam sekolah, dalam suatu komunitas, dan hal lain sebagainya. Itu sih Kak, menurut dia. Wah, seru banget nih. Jadi teman-teman, tadi dia sudah sampaikan bahwa skill komunikasi itu penting banget, kemudian leadership itu juga penting. Nah, salah satunya untuk komunikasi sendiri ini juga menjadi salah satu faktor ataupun pendukung untuk beberapa skill lainnya. Jadi kalau misalnya skill komunikasinya sudah baik, maka skill-skill yang lain juga akan terdukung ataupun supportnya juga lebih besar terhadap skill yang lain. Dan juga leadership, apalagi kita juga bisa selain kita harus memimpin diri kita sendiri, juga kita memiliki kemampuan untuk memimpin orang lain juga ataupun sebuah komunitas. Nah, tadi adalah skill-skill yang disebutkan ataupun yang diperlukan oleh generasi muda saat ini menurut dia. Dia kira-kira kalau menurut dia sendiri, apa yang dia lakukan untuk mengimprove ya kemampuan-kemampuan tersebut? Kalau dia sendiri untuk mengimprove-nya ya tentu dengan berlatih ya, dengan berlatih. Karena kalau kita tidak melatih diri, kita tidak akan terbiasa dan kita juga pasti akan ngerasa mungkin nervous atau kita grogi. Namun apabila kita sudah terbiasa, kita akan bisa, Kak. So, perlu latihan yang rutin, kemudian juga keseriusan dan juga niat kita dalam melakukan latihan tersebut.
Oke, good. Jadi teman-teman tadi sudah sempat disampaikan sama dia ya, kalau misalnya yang paling penting itu adalah latihan. Nah, ada yang menyampaikan bahwa dibiasakan habitnya ya. Kalau kita terbiasa, maka kita akan bisa. Kalau kita tidak terbiasa, maka kita akan mengalami kesulitan. Dan skill-skill tersebut juga tadi sudah disampaikan oleh dia, bisa dilatih ya sama teman-teman. Jadi bisa dilatih dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, juga bisa dilatih. Kemudian juga bisa selain berlatih di depan cermin, bisa juga berlatih di dalam sebuah kegiatan ya dia. Iya, betul banget, Kak. Oke, nah itu adalah skill-skill yang diperlukan dan caranya adalah dengan dilatih. Kalau misalnya menurut dia sendiri sebagai pemuda pelopor ya saat ini, uh, dia skill apa yang diperlukan selama ini untuk apa ya membangun ataupun sebagai personal branding dia sebagai pemuda pelopor. Sebagai pemuda pelopor sendiri, tentunya kita harus mengayomi, kemudian juga harus bisa bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga diperlukan juga skill public relationship. Kemudian juga selain itu tentu adanya komunikasi yang baik dengan orang lain. Karena jika kita berhadapan dengan orang lain, pasti kita harus bisa menjaga attitude kita, kemudian juga harus menjaga tutur kata kita. Dan yang paling penting juga dalam menjadi pemuda pelopor itu kita tentu memiliki tanggung jawab terhadap orang banyak, sehingga kita harus memiliki rasa empati yang tinggi, kemudian kita juga harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, Kak. Oke, wah seru banget nih teman-teman. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus memiliki beberapa skill yang mungkin diperlukan ketika kita berkomunikasi kepada masyarakat. Tadi sudah dia sampaikan bahwa ternyata selain komunikasi, kita juga bisa melakukan yang namanya kolaborasi. Kemudian kita juga memiliki public relation yang baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Dan yang paling penting saat ini nih yang kita perlukan, salah satu skillnya adalah attitude yang baik ya. Good attitude itu penting banget seperti yang dia sampaikan tadi. Good attitude itu adalah menjadi salah satu penilaian atau assessment orang lain kepada diri kita. Nah, ketika udah good attitude, nah itu nanti pasti penilaian orang akan baik. Belum tentu kita bisa, kita pintar nih tapi nggak bisa ngomong, kemudian kita memiliki kelebihan yang lain tapi attitude-nya tidak baik, maka orang akan menilai tidak baik. Tetapi ketika kita memiliki attitude yang baik, kemudian komunikasi yang baik, maka orang akan merasa bahwa oh orang ini memiliki personality yang baik, kemudian memiliki kemampuan yang baik. Jadi itu adalah menjadi salah satu bekal ya dia untuk kesuksesan studi kita. Nah, kalau tadi menurut dia sebagai mahasiswa ya, skill kayak komunikasi, kemudian public speaking, kemudian ada leadership. Dia sendiri, kira-kira skill tersebut membantu nggak selama dia studi di kampus? Bagi dia sangat membantu sih, Kak. Karena ketika kita udah terbiasa, otomatis kita juga udah santai dalam presentasi di kelas, kemudian dalam menjawab pertanyaan dari dosen, atau mungkin kita juga bisa memberikan diskusi dan sharing ke teman-teman, sehingga udah lebih terlatih, kemudian juga udah terbiasa. Oke, wah, ini benar banget teman-teman ya. Kalau misalnya kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, maka kita bisa membagikan ataupun bisa presentasi di depan dosen atau di depan kelas ataupun mengikuti kompetisi-kompetisi di tingkat kampus atau tingkat lokal maupun tingkat nasional, kita bisa presentasi dengan baik. Ketika kita bisa presentasi dengan baik, maka kita akan memiliki nilai plus dibandingkan yang lain. Nah, maka dari itu public speaking itu penting banget. Salah satunya adalah melalui untuk kita bisa presentasi di depan teman-teman. Jadi ketika kita bisa melakukan presentasi dengan baik, kita dianggap pintar, dianggap kita tahu. Padahal kita belum tentu nih tahu secara keseluruhan. Karena kita mampu mengemas dengan baik,
mampu menjelaskan dengan baik, maka teman-teman akan merasa bahwa kita tahu, padahal kita belum tentu tahu. Tapi cara penyampaian itu adalah kemampuan kita di dalam public speaking. Oleh karena itu, public speaking untuk studi juga penting. Seperti yang dia rasakan tadi, presentasi di kelas itu juga menjadi salah satu nilai plus ketika komunikasi kita yang sangat baik. Selain presentasi, kira-kira skill apa lagi nih yang diperlukan ketika ataupun sangat membantu dia dalam proses pembelajaran? Oke Kak, selain skill komunikasi, di kelas juga itu kita dibutuhkan skill memimpin atau leadership. Karena ketika kita melakukan suatu kelompok diskusi, itu pasti diperlukan suatu pemimpin. Kemudian juga di dalam kelas pasti ada yang namanya struktur organisasi. Nah, kebetulan kemarin di kelas dia jadi sekretaris kelas, sehingga dia mengurus administrasi, kemudian juga surat menyurat, dan juga mengurus presensi kehadiran mahasiswa. Oke, wah, ini jadi teman-teman, selain dari public speaking, kita juga harus memiliki yang namanya leadership. Selain kita memimpin diri kita sendiri, kita juga bisa memimpin orang lain. Nah, seperti yang sudah diterapkan oleh dia, di kelas bisa menjadi satu bagian dari perangkat kelas, yaitu sebagai sekretaris. Nah, ketika kita bisa melakukan itu dengan baik, kita juga dikenal nih dengan teman-teman, dikenal juga dengan dosen bahwa kita sering aktif, kemudian sering membantu teman-teman, komunikasinya juga bisa melalui kita, maka kita akan lebih dikenal. Nah, iya, tadi kemampuan leadership dan public speaking, apakah berpengaruh juga terhadap confident ya, kepercayaan diri kita? Kalau menurut dia sangat berpengaruh Kak, karena ketika kita udah lancar berkomunikasi ataupun kita juga udah terbiasa memimpin, terus kita juga bisa otomatis skill-skill lain itu ngikut juga, kayak problem solving, penyelesaian masalah, kita bisa memberikan solusi kepada teman-teman, kemudian kita juga bisa membantu menyelesaikan suatu persoalan. Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi dengan teman-teman. Karena ketika kita mementingkan ego kita ataupun kita mungkin diamanahkan menjadi seorang pemimpin, kita juga harus tahu bagaimana kemampuan orang lain. Kemudian kita juga harus menghargai pendapat orang lain dan juga berusaha untuk bekerja sama dengan baik. Jadi antara satu skill dengan skill lain itu harus berkesinambungan. Oke, jadi teman-teman antara satu skill dengan skill yang selain itu selain support ya, kayak misalnya kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka kita juga akan mampu berkolaborasi dengan baik karena kita bisa berkomunikasi dengan banyak teman, kemudian kita bisa mendengar, kemudian juga bisa mengeneralisasi. Selain itu tadi sudah disampaikan dia juga, ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, kita akan mampu memimpin dengan baik. Jadi kan kalau pemimpin itu harus bisa berkomunikasi agar apa yang disampaikan oleh teman-teman bisa diapresiasi, bisa diimplementasikan, bisa di-cover, dan keputusan yang diambil pun tepat. Nah, keputusan yang diambil juga relate dengan yang namanya problem solving. Jadi antara skill yang satu dengan skill yang lain saling mendukung. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, komunikasi menjadi salah satu yang akan mendukung skill-skill yang lain, apalagi dalam proses pembelajaran ataupun pada saat proses kita mengikuti perkuliahan atau belajar di kelas. Nah, menurut dia sendiri, selain daripada skill-skill tadi, dia sendiri sudah meningkatkan skillnya belum di dalam proses belajar ataupun baik di dalam kelas maupun di luar kelas? Oke. Kalau dari dia sendiri, insya Allah dia ingin berusaha selalu upgrade skill dia. Jadi dia tipe orang yang suka belajar, kemudian juga suka mencoba hal baru, Kak. Jadi ketika kita udah bisa dalam suatu hal, jangan malas untuk melakukan hal yang lain gitu. Jadi kita harus tetap belajar, terus upgrade diri kita, self-development, sehingga
kita memiliki uh, keahlian ataupun kita memiliki ability yang banyak, dan kita juga bisa juga lebih mungkin bisa membantu orang lain, atau mungkin bisa juga jadi suatu hal yang membuat diri kita itu merasa confident, Kak. Wah, amazing banget teman-teman ya. Jadi ketika kita mau belajar ya, mau mengimprove skill yang kita miliki, kemudian kita mau belajar hal-hal baru, apalagi di era digital saat ini, begitu banyak tren yang harus kita pelajari. Dan skill-skill tersebut tentunya akan membantu kita, apalagi di proses pembelajaran ataupun kesuksesan kita dalam kuliah, kemudian kesuksesan kita di karir nanti, itu akan mendukung. Karena semakin banyak skill yang kita miliki, juga akan membantu kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya, tadi dia sudah sampaikan, bisa membantu orang lain. Nah, ternyata skill kita tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi kita bisa membantu orang lain. Artinya kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain melalui skill-skill yang kita miliki. Nah, tentunya skill yang kita miliki tentu skill yang positif ya. Nah, itu juga akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, buat teman-teman yang sering bicara di depan kamera, sering bicara di depan audiens, tentunya akan memiliki kemampuan berbicara dengan baik, tentu memiliki kemampuan untuk eye contact dengan audiens dengan baik, kemudian tidak nervous dan lebih santai. Tapi kalau misalnya tidak terbiasa, maka akan tampak nih kepercayaan dirinya akan lebih kurang dibandingkan yang sudah terbiasa. Artinya bisa dibilang jam terbang ya dia. Iya Kak, betul. Iya benar. Jadi jam terbang itu sangat berpengaruh bagi kita untuk menunjukkan skill yang kita miliki. Semakin sering diasah, maka semakin kita yakin, semakin kita bisa. Nah, dia tadi menyampaikan ya di awal bahwa dia juga aktif di beberapa komunitas dan unit kegiatan mahasiswa. Menurut dia sendiri, kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa komunitas ataupun UKM yang mungkin dia ikuti, dan dia boleh sebutkan nggak sih skill apa yang dia improve di komunitas tersebut? Saya rasa pada saat kita ikut komunitas, pada saat ikut UKM, pasti ada skill-skill yang ingin kita tingkatkan di UKM tersebut. Oke Kak, untuk UKM ataupun komunitas sendiri itu dia ikut baik di kampus maupun di luar kampus, dan dia juga kalau di komunitas sendiri itu diamanahkan jadi wakil ketua, kemudian ada juga yang jadi sekretaris, dan juga ada yang jadi pengurus. Nah, jadi skill yang mungkin dia tingkatkan adalah kayak dari skill komunikasi, kemudian dari skill problem solving, kemudian juga dari skill ini literasi juga, kemudian skill berbahasa, dan skill lainnya. Dia juga ini dari kenapa dia bisa ikut di banyak kegiatan, karena yang paling penting seperti yang kakak bilang tadi, bagaimana jam terbang kita. Jadi kita tuh harus memanage waktu dengan baik, kita tuh harus seimbangkan. Jadi ketika suatu kegiatan itu bertabrakan atau ada beberapa, maka kita harus coba utamakan, buatlah skala prioritas. Nah, sehingga kita tidak apa ya, bisa dibilang tidak lalai di kegiatan lain, dan juga tetap bisa hadir pada kegiatan intinya. Pokoknya buat teman-teman, saya ingin berpesan, kuliah atau sekolah itu nomor 1, tapi organisasi tidak dinomorduakan. Oke, jadi itu pesannya sangat luar biasa ya, bahwa memang kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, memang menjadi kewajiban kita adalah belajar. Nah, tapi kita juga bisa belajar tidak hanya di kelas, tapi juga bisa belajar di komunitas, di organisasi, kemudian juga bisa belajar di unit kegiatan mahasiswa. Jadi tidak hanya belajar di kelas. Ada apa namanya? Kita bisa manajemen waktu. Kapan kita belajar di kelas? Kemudian kapan belajar di organisasi, kapan belajar di komunitas. Nah, itu sudah disampaikan juga sama dia. Ternyata kita harus memiliki namanya time management dan aktivitas prioritas. Nah, mana nih kita seringkali lupa bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita itu begitu banyak prioritas.
Nah, mana yang menjadi prioritas kita, itulah yang kita ambil. Dan tentunya ketika kita memutuskan itu adalah prioritas, itu akan ada feedbacknya. Nah, kita memiliki sebuah goals, kemudian menjadikan kegiatan itu sebagai kegiatan prioritas. Nah, dia bicara tentang skill. Ini generasi muda sangat erat sama yang namanya sosial media, sangat erat sama yang namanya teknologi. Nah, dia sendiri, bagaimana dia memanfaatkan ataupun menggunakan teknologi dan sosial media sebagai wadah ataupun media untuk meningkatkan skill yang dimiliki oleh dia. Oke, jadi uh, HP ataupun sosial media itu kan seperti pisau bermata dua. Jikalau kita gunakan dalam hal baik, otomatis hal-hal baik akan mengikuti kita. Dan sebaliknya, jikalau kita gunakan sosial media untuk hal buruk, otomatis hal-hal buruk itu akan menyertai kita. Makanya ketika kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, itu akan mendapat benefit dari dalamnya. Nah, sehingga yang ingin dia sampaikan ke teman-teman, jadikanlah sosial media itu sebagai cara untuk kita berlatih, kemudian kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita untuk mencari ilmu, kemudian kita juga bisa melihat hal-hal lain yang kita mungkin tidak dapatkan dari di luar sosial media. Dan sosial media juga bisa menjadi ranah untuk kita personal branding, karena bisa kita ketahui zaman sekarang itu jika kita memposting sesuatu, itu yang lihat bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak, ribuan, bahkan orang di seluruh dunia pun bisa lihat gitu. Jadi postinglah sesuatu yang bermanfaat, kemudian jangan takut juga dengan, ini ada juga relate dengan pertanyaan, bagaimana kita menanggapi orang-orang yang menjudge kita di saat kita ingin membangun personal branding. Oke, bagaimana cara menanggapinya? Yaitu dengan percaya diri. Kita tidak usah mengambil pusing dengan penilaian orang lain yang nggak suka dengan kita, karena sebaik apapun kita pasti ada hatersnya. So kita tetap menjadi diri kita sendiri, kemudian kita juga apa yang ingin kita posting, maka postinglah selagi itu bermanfaat, kemudian juga mengandung kebaikan, dan juga itu bisa berarti dan mungkin bisa mengubah atau membuat orang lain itu juga bisa untuk upgrade dirinya dengan postingan kita gitu. Jadi jangan takut untuk kita memposting sesuatu, jangan takut untuk membranding diri kita, karena media sosial itu zaman sekarang itu udah penting dan juga udah sangat berpengaruh sekali. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Oke. Good, thank you dia sudah jelasin, dan ternyata saya baru lihat di bawah ada pertanyaan ya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi benar banget kata dia tadi bahwa sebenarnya kita juga harus hati-hati dalam menggunakan teknologi dan sosial media, karena memang kita harus hati-hati, jangan sampai waktu kita habis di sosial media tapi kita tidak dapat apa-apa. Artinya kita harus bisa belajar nih dari sosial media, terus kita juga bisa membuat personal branding kita, siapa sih diri kita, itu kita bisa perkenalkan melalui sosial media. Bahkan ketika kita memiliki personal branding yang baik, kita akan mendapatkan bisa dibilang pekerjaan yang mungkin kita tidak duga ya, melalui sosial media. Dan ini ada pertanyaan, tadi sudah dia jawab, gimana kita menanggapi orang-orang yang ngejudge kita di saat kita ingin membangun personal branding kita di sosial media. Jadi mungkin saya juga ingin menanggapi ya, karena memang saya juga membangun personal branding melalui sosial media. Bisa juga teman-teman memposting ketika kita memposting sesuatu yang bermanfaat dan akan memberikan impact yang baik, ya kita teruskan saja, tidak usah memikirkan tentang judgement seseorang. Mau kita memposting atau tidak, intinya akan ada orang-orang yang suka dengan kita, kemudian ada juga orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan hal yang paling penting adalah ketika kita berkarya, ketika kita membuat sesuatu, lakukan ketika itu bermanfaat dan baik, teruskan. Tetapi kalau ada kritik dan saran, kita bisa menjadikan kritik dan saran itu sebagai perbaikan. Bisa jadi penilaian tersebut juga untuk menjadikan kita lebih improve. Dan tentunya sebagai juga untuk kita memperbanyak
karya, memperbanyak referensi pada saat membuat karya, sehingga karya yang kita buat tidak asal-asalan, sehingga adjustment tersebut bisa meningkatkan kapabilitas yang kita miliki. Nah, dia tadi dia juga sudah jawab tentang personal branding dan beberapa. Nah, dia sendiri sebagai mahasiswa saat ini semester berapa sekarang dia? Baru semester 1 Kak, mahasiswa Wah, baru. masih mahasiswa baru ya, tapi public speaking-nya sudah bagus banget. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman, bahwa kita penting banget untuk membangun kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, dia sendiri untuk meningkatkan skill ataupun untuk memperkenalkan skill yang dimiliki oleh dia melalui sosial media. Dia sudah mencoba apa aja nih untuk memperkenalkan bahwa dia itu memiliki skill-skill tertentu pada publik. Kalau dia sendiri, itu yang pertama, kita coba posting sesuatu yang mungkin kita lagi atau sedang lakukan. Karena gini Kak, karena kan setiap orang itu kan punya apa ya, potensi yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita menemukan branding kita, yaitu dengan melihat apa sih kemampuan atau apa sih yang menjadi potensi diri kita. Jadi ketika kita udah menemukan, otomatis kita akan percaya diri, kemudian kita juga akan senang jalaninya. Itu jadi suatu passion buat diri kita sendiri. Nah, kemudian dia juga berusaha mungkin untuk membuat konten di media sosial, baik itu mungkin di video atau di feed Instagram. Nah, kemudian juga dia buat quotes, dia juga sering nulis quotes di story WhatsApp, kemudian juga di Instagram, di mana itu jadi sarana dia untuk apa ya, membranding juga kalau dia tuh suka nulis juga gitu. Jadi dia nggak sungkan gitu. Ketika dia lagi ada di suatu tempat, kemudian dia kepikiran, oh aku ingin bercerita, karena apa ya, kita tuh tidak hanya dari komunikasi, tapi kita juga bisa bercerita lewat kata-kata. Nah, melalui tulisan mungkin, atau melalui puisi yang kita tulis di media sosial. Kemudian cara lainnya itu bisa melalui mungkin live atau siaran langsung. Kemudian buat konten. Nah, dia juga sekarang ini masih banyak harus belajar sih, Kak. Bagaimana cara desain, bagaimana cara buat konten yang baik, kemudian juga dari segi mungkin dari segi ini sih, bagaimana sih IG itu biar rapi, terus kontennya juga lebih menarik, dan itu lagi dia dalamin dan dia pelajari. So, jangan berhenti untuk belajar, teruslah gali potensi diri kita sampai kita menemukan suatu titik di mana kita udah merasa happy, kemudian kita juga udah merasa aware terhadap diri kita sendiri. Ini adalah salah satu hal menarik ketika kita mau belajar hal-hal baru. Jadi di era perkembangan informasi yang sangat pesat dan cepat saat ini, memang kita harus belajar dengan cepat ya hal-hal baru tersebut. Karena jangan sampai kita baru mau belajar sudah tertinggal lagi. Kita mau belajar sudah tertinggal lagi. Jadi di eranya saat ini memang kita perlu banget yang namanya belajar hal-hal baru, kemudian tren yang sedang happening itu apa sih? Nah, salah satunya tadi sudah dia sampaikan bahwa di sosial media itu penting banget kita mempelajari gimana untuk memproduksi konten-konten yang menarik. Nah, tentunya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mulai. Jangan lupa untuk memulai dan jangan lupa untuk konsisten. Karena kalau kita sudah memulai, kita akan menemukan nih, oh ya ini ada yang kurang, maka kita akan perbaiki. Tapi kalau kita tidak memulai, kita tidak akan pernah tahu di mana kelemahannya. Dan lagi-lagi kita harus konsisten, karena kalau kita berkarya hanya sekali-sekali, orang tidak akan kenal. Tapi orang akan mengenal diri kita karena kita konsisten untuk men-share hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menarik, sehingga orang akan tertarik untuk follow kita, untuk mengenal kita. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk kolaborasi ya dengan dia untuk mengisi kegiatan di malam minggu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi
Instagramnya atau sosial medianya dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia itu adalah yang dilakukan oleh dia. Menurut dia sendiri, generasi muda saat ini kan begitu banyak konten-konten yang diterima, kemudian begitu banyak informasi yang begitu cepat diterima. Dia sebagai generasi muda yang bisa dibilang masih baru di kampus ya, bagaimana dia menyiasati supaya kadang kita baru mau mulai sudah tren baru, udah pindah lagi ke tren satunya lagi, baru mau mulai ternyata sudah ada yang baru lagi kayak gitu. Bahkan terkadang kita nggak tahu skill yang kita miliki itu yang mana sih kayak gitu. Nah, dia sendiri bagaimana cara dia mengenali skill yang dia miliki, kemudian apa namanya, bakat yang dia miliki, hal-hal yang dia suka, sehingga dia dapat konsisten melakukan sesuatu. Karena saat ini begitu banyak orang-orang itu menjadi bukan dirinya sendiri, tetapi menjadi orang lain. Oke Kak, kalau dia sendiri itu gimana sih caranya? Yaitu dengan cara ini, temukan apa yang kamu sukai. Karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita nggak perlu jadikan orang lain itu sebagai suatu apa ya? Suatu takaran, suatu ibaratnya kita harus seperti ini, atau kita merasa minder, insecure, atau kita merasa iri dengan pencapaian orang lain. Tidak, tapi kita harus selalu menghargai proses yang kita lalui. Kemudian kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Dan kita harus menerima diri sendiri, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Jadikanlah kekurangan itu sebagai suatu kelebihan, dan kelebihan menjadi suatu potensi diri kamu. Sehingga kamu selalu menemukan makna syukur di balik kekurangan dirimu. Karena dia sendiri itu dari dulu berprinsip nggak apa-apa berbeda, karena berbeda itulah yang istimewa. Karena tuh ibaratnya nih bunga. Nah, tidak semua bunga tumbuh dan bermekar bersamaan. Nah, tapi berbeda-beda kan Kak. Begitu juga dengan diri kita. Kita tidak bisa menyamakan dengan diri kita dengan orang lain. Jadi ya udah, kita punya proses begini. Kita jalani, kita syukuri, kemudian kita happy melaluinya. Otomatis kita bakal menemukan suatu kebahagiaan, suatu pencapaian atau rewards bagi diri kita sendiri. Untuk konten sendiri pun juga begitu gitu. Misalnya kita lihat orang lain, kontennya bagus di bidang pendidikan, ini kontennya di bidang ini. Nah, ya udah kita buat konten berdasarkan dari fashion kita sendiri gitu. Nggak perlu kita menjadikan takaran, meskipun kita juga harus banyak referensi, kita juga bisa belajar dari orang lain, dan kemudian orang lain itu bisa kita jadikan sosok inspirasi dan motivasi, sehingga kita selalu merasa ingin lebih belajar gitu. Jadi dia juga ingin berpesan, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, tapi jadilah lebih baik dari diri kita yang kemarin. Terus teruslah bertumbuh dan proses setiap hari. Do the best what you can. Lakukan terbaik apa yang kamu bisa. Oke, good. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan sama dia bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita memiliki sesuatu yang menarik, sesuatu yang kita ingin lakukan, itu kita bisa konsisten. Tapi kalau kita menjadi orang lain, nanti akan ada titik di mana kita akan berhenti karena merasa capek, karena bukan diri kita sebenarnya. Nah, kemudian dia tadi juga menyampaikan bahwa kita harus melakukan hal terbaik, menjadikan diri kita menjadi lebih baik daripada versi kita sendiri, bukan versinya orang lain. Nah, dia ada pertanyaan nih, ketika kita di dalam sebuah organisasi, ataupun di masyarakat, ataupun di kelas, itu kan ada banyak banget karakter. Ya, bagaimana dia berkomunikasi dengan begitu banyak karakter, dan juga bagaimana dia sebagai leader untuk mengatasi ataupun berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda karakter di dalam satu komunitas ataupun satu kelas. Itu ada pertanyaan dari. Oke Kak, baik, izin menjawab. Ya, tiap manusia itu memiliki karakter, memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi kita menilai
karakter yang berbeda itu bukan suatu apa ya, perbedaan yang harus kita kita apa ya, kita ibaratnya anggap asing atau kita anggap suatu beban atau kita anggap suatu apa ya, suatu hal yang mungkin tantangan, tapi perbedaan itu indah gitu. Jadi ketika kita menemukan karakter yang berbeda dari teman-teman kita, ya udah berusahalah untuk kita memahami karakter orang lain, berusahalah untuk psikologi kita bisa mungkin mengenal bermacam-macam karakter yang orang miliki. Dari sana kita akan mengetahui, oh orang ini nggak suka begini, orang ini sukanya begini, atau mungkin orang ini memang kepribadiannya begitu. Jadi sehingga kita nggak apa ya, kita nggak perlu ngejudge orang lain gitu. Apalagi kita harus ngejudge orang dari tampilan atau dari luarnya kan. Don't judge book by its cover. Jangan lihat orang lain dari sampulnya, jangan lihat buku dari sampulnya. Makanya setiap karakter itu pertama kita lakukan pendekatan pada teman kita gitu. Pendekatannya bisa melalui personality gitu. Kita ngobrol gitu kan dengan teman kita. Dari sana kita akan tahu, oh karakternya seperti ini. Teman tersebut nggak suka begini. Maka kita berusaha lah untuk tidak membuat tingkah yang mungkin orang teman kita itu nggak suka. Kemudian juga teman kita itu misalnya orangnya introvert gitu. Nah, maka kita berusaha untuk bisa apa ya, bisa juga ngobrol dengan dia secara baik gitu. Jangan kita judge gitu kayak kenapa diem mbak saja gitu. Karena dia sendiri Kak, jujur dia waktu SMP, SD itu dia orangnya introvert banget, pemalu. Dia juga kurang dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, semenjak dia masuk ke SMA, dia udah mulai keluar dari zona nyaman, dari comfortable zone. Nah, sehingga dari sana dia bertemu dengan orang-orang baru, kemudian dia juga berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi. Nah, dari sana dia menemukan makna yang baru dalam kehidupan gitu. Kalau kita itu punya perbedaan dan kita juga harus tetap menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, jadi perbedaan itulah yang menjadikan suatu organisasi itu berwarna. Jadi bermacam karakter, bermacam kepribadian itu adalah akan memberikan suatu value sendiri dalam organisasi tersebut. Oke, wah. Jadi teman-teman itu tadi penjelasan dari dia. Jadi sudah dijawab ya pertanyaannya. Iya, kita tentunya di dalam kelas itu begitu banyak keberagaman. Nah, saya sendiri sebagai teacher itu menemukan keberagaman yang ada di dalam kelas. Jadi ada misalnya ada 25 siswa, maka akan ada 25 karakter yang harus saya pahami. Dan keberagaman itu adalah sesuatu yang menarik, memberikan warna karena di dalam satu kelas ada siswa yang suka belajar dengan audio, kemudian ada yang suka dengan visual, kemudian ada yang suka dengan audio visual, kemudian setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ketika kita mampu memahami kebutuhan dari mereka, ketika kita bisa terjun menjadi apa namanya ya, seperti apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan, itu akan menjadi hal menarik. Dan ketika kita bisa memahami bahwa oh anak ini bisa belajar dengan cara menghafal atau belajar dengan resume atau belajar dengan video atau belajar dengan cara diskusi atau permainan. Nah, ketika kita bisa memahami itu, maka kita bisa mencapai tujuan pembelajaran lebih efektif dibandingkan dengan satu metode kepada semua pelajar ataupun siswa. Nah, itu adalah hal menariknya. Dan dia tadi sudah juga membagikan bahwa kemampuan komunikasi itu juga penting ketika kita menghadapi keberagaman, baik di dalam kelas, di dalam komunitas, ataupun di dalam masyarakat. Nah, so thank you banget karena sudah mau diskusi ataupun sharing malam ini. Ada banyak banget yang kita bisa ambil ataupun tarik kesimpulan bahwa generasi muda perlu yang namanya beberapa skill yang akan membantu kesuksesan dalam studi. Tadi sudah dijelaskan ada komunikasi,
bagaimana kita bisa presentasi dengan baik, kita bisa menyampaikan argumen ataupun gagasan kita di depan, ada kolaborasi, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk berkarya dengan berbagai karakter yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa menjadi leadership, bagaimana kita memimpin tidak hanya diri kita sendiri tetapi juga orang lain. Dan masih banyak lagi skill-skill yang dibutuhkan seperti critical thinking, problem solving, dan ada banyak lagi skill-skill yang mungkin akan membantu teman-teman dalam proses menggapai kesuksesan dalam studinya. Nah, di ujung dari obrolan kita malam ini, saya ingin dia menyampaikan pesan kepada teman-teman tentang topik kita hari ini. Mungkin teman-teman akan mendapatkan inspirasi daripada obrolan kita hari ini. Oke, buat teman-teman semua, teruslah belajar, kemudian juga berproses dan juga bertumbuh. Terus kita juga tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadilah diri sendiri, jadilah diri yang kita inginkan dan tetap lakukan terbaik apa yang kita bisa. Kita boleh hidup dalam keterbatasan, tetapi kita tidak boleh membatasi mimpi-mimpi kita. So, skill itu sangat penting dan teruslah upgrade your skill. Thank you, Kak. Nah, itu tadi pesan dari dia, kita harus mengupdate ataupun meningkatkan skill yang kita miliki, jangan kita membatasi impian-impian kita, teruslah bermimpi dan teruslah untuk meraih apa yang menjadi mimpi kita. So, thank you dia sudah mau live Instagram bareng Eldo Class. Nah, teman-teman, ini adalah program dari Eldo Class, yaitu berbagi inspirasi kepada teman-teman, khususnya generasi muda, para pelajar dan mahasiswa, dengan berkolaborasi dengan pembicara yang ingin berbagi inspirasi kepada teman-teman. Dan buat teman-teman, ketika memiliki rekomendasi pembicara ataupun rekomendasi untuk menjadi speaker dari live Instagram Eldo Class, bisa DM di Instagramnya Eldo Class, dan kita akan memberikan atau memfasilitasi buat teman-teman live bareng kami. Dan teman-teman, live ini akan tetap tersimpan di Reelsnya Instagram Eldo Class dan akan di-share melalui YouTube seminggu daripada hari ini. Seminggu ke depan akan di-share setelah proses editing. Kemudian juga akan ditulis melalui platform ataupun blog dari Eldo Class, yaitu di www.eldoclass.com, dan akan di-share secara audio di Spotify, dan beberapa quote-nya akan dibagikan juga melalui Reels di Instagram. Buat teman-teman yang belum follow Instagram Eldo Class, silahkan follow. Kemudian untuk di YouTube bisa juga subscribe Eldo Class, kemudian bisa juga membaca beberapa cerita inspirasinya di blog Eldo Class. Juga bisa mengikuti berbagai perkembangannya melalui Instagram ini. Dan buat teman-teman, dalam waktu dekat Eldo Class akan membuka salah satu ruang, yaitu namanya kelas Brilliant ID, yang akan launching di bulan ini. Jadi ditunggu, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.